Oke, sebelum dilanjutkan, terima kasih Pak Marsudi. Saya kira kita akan sepakat bahwa kenapa orang melakukan korupsi, kenapa orang berani tidak melakukan korupsi, kenapa kita harus berani jujur, berani hebat, dan seterusnya. Itu kan ada komprehensi jawaban. Ada jawaban moral, ada jawaban intelektual, ada jawaban ekonomi, jawaban budaya, bahkan ada jawaban tasawuf, ada jawaban yang bermacam-macam. Nah, saya kira di belakang pasukan jihad pemberantasan korupsi ini harus ada kelas-kelas yang berlapis-lapis. Jadi kalau orang agama gampang jawabnya gitu, karena jawaban dia jawaban tasawuf. Ini soal orang pada nggak percaya sama rezeki Tuhan, udah dia nyuri kan gitu, kalau misalnya agama. Dan itu saya kira semua pendekatan dimungkinkan untuk terbuka agar supaya setiap orang punya motivasi masing-masing untuk memiliki keberanian yang sama. Nah, kurikulum yang beliau tawarkan itu kan pintu saja, tapi bentuknya apakah pembelajaran kognitif, ataukah workshop, ataukah pengalaman sesuatu, bentuknya kan bisa kita cari bersama-sama. Perkara satu semester berapa kali itu cocok ya. Ora, saya Pak, kalau suatu hari saya ada keperluan ginian di kelas sampean, saya larang membayar saya. Haram hukum yang membayar saya. Saya malu kepada diri saya sendiri dan saya bilang sama Tuhan, aku harus dibayar dengan UGM. Tanggung jawab. Iya tak? Bilang sama Tuhan, tanggung jawab. Itu soalnya tradisi Madura seperti itu, tanggung jawab. Ini supaya supaya agak santai dikit, dari tadi kan kita serius ya. Ini Pak Mahfud ini orang Madura kalau cari ikan sampai suruh maghrib belum dapat ikan, dia bilang sama Tuhan, gimana katanya Rahman Rofi, masa sampai maghrib tidak dapat ikan satu pun tak dapat, gimana sampian ini? Kan gitu, kita 5 saja untuk anak saya 3, istri saya 1, saya 1, 5 saja ya Rahman ya Rahim. Nah, Tuhan kan suka kewuh juga kan ya, akhirnya dikasih 5 pecocot, bisa ada ikan loncat 5. Terus gini lagi, namanya juga orang Madura, 5 beneran. Dari makan bismillah, 10 kayak 15 kayak itu orang Madura. Akhirnya Tuhan kasih 10, 15, 20, sampai hampir penuh ikan. Sudah terima kasih. Akhirnya minggir dia. Begitu sampai di pantai dia agak malu-malu sama Tuhan. Dilihatnya ada kepulan asap di sebelah sana, dan itu di desa dia. Desa saya terbakar, panik dia. Dia lari, sebelum beberapa langkah ada orang datang, Pak, rumah sampean terbakar itu, rumah sampean. Rupanya rumah dia terbakar, dan dia langsung mengubah ini pasti karena tadi saya minta ikan banyak-banyak. Terus dia gini sama Tuhan, kenapa masalah di laut dibawa ke darat? Nah, oke. Ini jam 10.30, setengah jam lagi berani. 3/4 jam lagi berani. 1 jam lagi berani. Istiqomah. Arsenal gampang, ya. Tapi Pak Busro kan orang istiqomah, dia berangkat. Karena dia gagal sama Yaya, dia cari istiqomah kan. Jadi 1 jam lagi ya, kita akan masih mendengarkan Pak Mahfud, mendengarkan semuanya yang lain. Anda saya akan bukakan pintu untuk bertanya, menggugat, menanyakan, menegaskan dan sebagainya. Tapi saya minta 4 menit untuk supaya kita ada penyegaran sedikit, suara saja, bunyi-bunyian dari Yogyakarta, supaya kita ingat dusun-dusun kita lagi dan ingat kebahagiaan orang-orang tua kita sebelum korupsi merajalela zaman dahulu. Yuk.
Alayo panuare PKI ayo iwa biya yo bintang sabe masumi ayo mina sibo ayo godok elo ayo londo dem ayo dem mosile budi Jatulan menyang kali bolong balem iku kejute luwi jero umo iku nganggone ana ing rambut jempol sikil karan apa iku kuwi dolanan ora apik tempol kalau yen digeret resepte kulit silet iku dijupuk aja dicawuk bawang Oke, 5 orang singkat padat. 1, nanti sebutkan nama, asal usul atau fakultas. Nomor 2, 3, 4, 5. Nanti akan saya daftar lagi berikutnya. Semua maju di sini supaya tidak ada kesulitan teknis. Semua maju di sini. Ya, ayo. Oke, yang pertama langsung saya berikan. Oke, berdiri mas, berdiri, menghadapnya ke sini. Nah, sini Anda bisa noleh sana, bisa noleh sini, begitu caranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya, harusnya amin, karena banyak setan. Saya pakai sarung celana saya habis hujan. Pertama saya ingin bertanya, sebenarnya kan dari tadi kita membicarakan tentang korupsi. Kenapa kok kita tidak memperbaiki sistem? Ibarat korupsi itu tikus, kenapa tidak kita tutup lubangnya, tapi malah kita bunuhi tikus yang keluar masuk ke dalam lubang itu gitu. Karena dari si lubang yang membawa petaka itu akhirnya banyak tikus-tikus yang harus kita pukulin, yang harus kita adili, yang harus kong kali kong. Kenapa kok kita tidak berusaha mencari sebab terjadinya korupsi? Nah, kalau dulu di zamannya Hitler itu kalau orang korupsi itu dihukum mati. Apakah kita harus meminta Hitler untuk hidup kembali di Indonesia? Atau kalau ibaratnya dulu di zaman Hitler kalau orang memperkosa ya disterilisasi. Nah, sama dengan di zamannya khalifah-khalifah yang lain, ya minimal dipotong tangan untuk hukuman korupsi. Soalnya mereka juga rasanya sudah tidak punya rasa malu atau mungkin digadekan untuk sementara. Yang saya berharap dari teman-teman ini, buat apa kita sibuk ngurusin yang korupsi itu biar urusannya Pak Mahfud atau urusannya KPK dan lain-lain. Kita ngurusin memperbaiki sistem. Nah, bagaimana itu solusi? Nah, solusi itu yang saya meminta dari teman-teman di sini. Kita boleh berteriak-teriak anti korupsi, ibarat kita berteriak-teriak yang akan terjadinya maling, tapi kita bagaimana supaya tidak terjadi kemalingan. Nah itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru untuk perbaikan sistem Pak Mahfud yang akan menjawab, karena beliau yang berada di atas sistem dalam tanda petik itu ya. Terus untuk tikus, mohon dipikirkan oleh teman semua, tidak cocok kalau koruptor itu kita sebut tikus, karena tikus tidak sehabitat dengan kita. Dia hidup di sistem yang lain. Sementara koruptor berada bersama-sama kita, berarti dia kucing. Loh, kalau dilihat, kalau tikus nggak hidup bareng kita, kalau kucing hidup bersama-sama kita, koruptor hidup bareng-bareng kita. Kalau tikus mau hidup di bawah tanah, mereka enggak, mereka bareng kita, umroh bareng. Oke, itu ya mas ya. Nanti soal sistem saya kira Pak Mahfud punya carakan banyak. Tadi sudah, namanya sudah mas ya. Saya tugasi Anda secara pribadi, silakan datang ke makam Hitler di Ngagel. Dia meninggal 1976 di
di Rumah Sakit Karangmenjangan atas nama Dr. Poh ya. Besok ke sana. Ini saya sudah menugasi Wali Kota Surabaya untuk menegaskan kebenaran mengenai meninggalnya Hitler setelah dari Sumbawa dia ke Surabaya. Masuk Islam tahun 74. Oke. Ini serius, ini serius. Oke, silakan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jadi Kurniawan Bowo, asal dari UGM, Fakultas Filsafat. Lalu saya ingin menanyakan gini. Saya kan pernah diskusi sama teman saya gitu tentang undang-undang di Indonesia sendiri. Saya pernah diskusi, ya itu nggak tahu isu atau fakta. Kalau undang-undang Indonesia itu sebenarnya itu dibuat untuk menguntungkan koruptor sendiri gitu. Itu yang saya tanyakan itu. Itu sebenarnya fakta atau faktual seperti tadi Pak Busro tadi faktual gitu. Atau cuma isu-isu doang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Pak Budi sudah sedikit menyebut soal itu tadi. Sedikit, tapi tidak eksplisit seperti itu. Jadi nanti yang jawab siapa? Menurut Anda? Siapa saja gitu ya? Siapa saja Pak? Yang kompeten. Siapa saja pula yang Atau ada sasaran, ada yang menurut Anda sebaiknya menjawab itu secara khusus? Pak Busro. Pak Busro ya? Kenapa? Dan dua-duanya nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Wajah sangat filsafat ya. Oke. Ketiga. Putri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi dari UNY, jurusan Sastra Indonesia. Pertanyaan saya, mungkin saya sependapat sama yang tadi penanya pertama ya, saya lupa namanya, bahwa misalkan tadi bahwa beberapa menyebutkan contoh tentang pembuatan SIM yang bayar. Saya mengakui kami semua pasti kebanyakan bayar gitu. Tapi kenapa kami diberi kesempatan untuk membayar gitu? Kenapa sih kami tidak dipaksa untuk benar-benar ujian? Itu pertanyaannya. Jadi menurut saya tidak hanya soal apa ya, karakter masyarakat kita tuh juga terbentuk seperti itu juga karena ada sistem yang membuat kita bisa mudah dan sangat mungkin untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua soal tadi yang Bapak Busro sebutkan tentang migas dan semuanya ya, kita juga tahu Indonesia sangat kaya raya gitu kan. Sejauh mana sih kewenangan KPK itu untuk mengusut tuntas itu? Karena saya rasa sudah terlalu banyak kecurian yang kita legalkan, gitu. Pemerintah kita melegalkan itu. Kalau tadi disebutkan cukong untuk yang memenangkan gubernur, saya rasa banyak sekali calon cukong dari luar negeri yang akan menyukseskan pencalonan presiden-presiden yang mau dicukongin untuk memberikan kekayaan Indonesia kepada cukong-cukong tersebut. Kemudian yang ketiga, saya menanyakan kalau kita menemukan calon presiden yang memberikan uang untuk kampanye money politik gitu ya, apa kita boleh melaporkan calon tersebut pada KPK? Terima kasih. Kalau bisa satu ya. Kalau satu orang boleh 3, gak mesti songo ya. Oke, Mas, saya ingin sama Anda tadi nanyain cukup sistem hukum apa sistem budayanya juga, sistem berpikirnya juga yang Anda tanyakan supaya nanti beliau menjawabnya lebih komprehensif. Ini kita bukan soal 1-2 orang, tapi soal keluasan wilayah. Sistem yang saya maksudkan adalah sistem yang membentuk terjadinya sebuah kebocoran dalam Sistem hukum ya, sistem aliran. Mungkin kalau misalnya korupsi, aliran keuangan itu kan sistem kenegaraan ya, sistem kenegaraan. Oke. Budaya, filosofi, cara berpikirnya. Kalau budaya saya rasa dari zaman Majapahit kita sudah bagus. Loh, bener loh. Dari zaman Majapahit itu wes. Oh iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini kebetulan saya sudah bukan mahasiswa alumni dari UGM juga. Saat ini saya ada di salah satu instansi di Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini menarik Pak.
Jadi saya juga terlibat dalam pengembangan sistem macam-macam, namun saya berbeda pendapat. Jadi mulai ini mungkin sedang ada moratorium, tapi beberapa waktu yang lalu saya terlibat dalam seleksi mulai dari rekan-rekan CPNS sampai pengembangan, sampai sekarang pun saya banyak dilibatkan di pengembangan untuk CPNS juga. Tapi hal yang menarik ternyata sama banyak gejala, hal yang teman-teman itu masuk bagus. Kita seleksi, kita cari orang-orang yang punya idealisme luar biasa. Ujungnya 1 tahun CPNS, tahun kedua sudah ikut sistem. Kami coba cek di daerah untuk instansi-instansi yang kebetulan sifatnya nasional, ada satu ketakutan. Loh, kami itu sudah oke, kami tahu bahwa ini korupsi, kami tahu ini melanggar etika, ada integritas independen yang kami langgar kalau kami mengikutinya, tapi tetap lakukan. Karena apa? Ancamannya, saya tahu itu Mas, tapi gimana ngatasinya? Orang yang di atas juga seperti itu. Jadi ternyata sistem itu tidak cukup. Saya sendiri tadi saya sampaikan, saya sudah coba terlibat dalam pengembangan sistem, apalagi dengan adanya reformasi birokrasi saat ini. Ternyata tidak, tapi pada dirinya. Jadi saya sendiri dapat PR ini mengembangkan training katanya diklat yang sifatnya etika, integriti, gimana mengembangkan integriti, gimana mengembangkan independensi. Ternyata mentok Pak. Sampai saya kemarin coba bagaimana dengan pakai NLP, pakai hipnosis semuanya biarkan, dan ternyata mentok. Jadi gimana nih kondisinya seperti ini? Ternyata harus kembali lagi ke diri. Jadi sebenarnya banyak yang sudah dikembangkan. Nah sekarang pertanyaannya, saya tidak tahu yang harus tanya ke siapa. Tapi balik lagi, kita ancamannya ini mumpung ada moratorium baik sebentar dihentikan, tetapi teman-teman yang baru idealismenya terkikis. Jadi mas-mas dan mbak yang di sini siap-siap 2014 ada buka CPNS masih kan terkikis idealismenya. Itu saja. Oke, saya berkata tapi saya tidak akan turut ini untuk ikut menjawab, silakan. Ini yang tadi jenggoten, yang satu pakai ini, jadi sekarang ada kelengkapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang. Nama saya Hatim Ubaidillah dari Pamekasan, Madura. Saya tetangganya Pak Mahfud, kurang lebih 30 km. Begini ya, saya dari Universitas Mantenan sini. Saya tidak ingin bertanya masalah korupsi, tapi saya sepakat dengan statementnya Pak Starman dari KAI tadi bahwa kita sebenarnya secara individu punya problem mengenai sering lupa, bersikap permisif katanya Pak Musko tadi. Saya khawatir habis dari sini kita agak punya formulasi atau apa untuk melakukan sebuah gerakan lanjutan. Makanya saya ingin bertanya pada Mas Zainal, apa formulasi pasca forum ini, atau mungkin ada, karena ini bagi saya momentum bagus di mana para mahasiswa, pekerja kebudayaan, akademisi berkumpul menjadi satu, dan ini sangat jarang bagi saya. Nah yang kedua, secara global mungkin saya minta Cak Non mungkin atau Mas Zainal, karena saya rakyat, saya audiens di forum ini, maka saya berhak mengusulkan sesuatu lah. Paling tidak ada rekomendasi lah dari forum malam ini biar biar baik rekomendasi jangka pendek maupun jangka panjang. Misalkan yang jangka pendek kita pesan lah sama pejabat-pejabat yang ada yang dari Jakarta ini, apakah dari KPK misalkan Bu Nunun segera disembuhkan dan segera dipenjarakan dan lain sebagainya misalkan. Kalau yang jangka panjang misalkan kita dorong lah Pak Mahfud ini supaya nanti benar-benar ada yang berbisik tadi Pak ketika Bapak masuk dari satu. Saya pikir itu suara hati gitu, Pak. Barangkali itu dari saya, dan harapan saya ini tidak selesai pada hari ini saja, tapi benar-benar ada rekomendasi yang benar-benar dilanjutkan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah 5 orang ya. Oh, masih satu lagi. Sudah 5, kalau gitu tunggu termin berikutnya. Saya berikan langsung Pak Mahfud, saya kira yang paling komprehensif jawabannya.
Singkat saja, karena pertanyaannya bisa dirangkai dalam satu jawaban. Pertama, tentang sistem. Jadi begini, sebenarnya sih kita sejak awal reformasi itu sudah mendiskusikan sistem. Sampai sekarang terus ini harus sistem. Dan orang yang mengusulkan sistem itu sesudah sistemnya diterima lalu disuruh memimpin negara juga, ternyata dia korupsi juga. Sistemnya juga diterima. Banyak orang yang masuk penjara, profesor, doktor yang dulu mengusulkan sistem dan sebagainya. Sehingga kalau bicara sistem, kalau dari sudut Friedman itu mengatakan sistem hukum itu terdiri dari 3 subsistem, 3 unsur. Pertama, substance, ya, isi. Nah, saya berpendapat kalau soal aturan-aturan hukum dalam arti isi itu kita sudah lebih dari cukup. Apa yang dulu kita pikirkan untuk percaya sudah dijadikan undang-undang semua. Katanya itu untuk sistem, termasuk membentuk KPK, membentuk MK, Ombudsman, lalu ada KY, itu semua dalam rangka sistem. Tetapi ternyata yang tidak jalan itu culture. Ya, ada substance, ada structure, lalu ada culture. Strukturnya juga dari sudut aturan ya, tetapi orang-orang yang duduk di struktur itu juga rusak. Sehingga saya katakan udahlah kita berhenti bicara yang teori-teori tentang sistem itu sudah habis. Semua sudah dibicarakan. Sekarang waktunya bertindak menurut saya. Gebuki aja langsung. Iya. Udahlah, kalau sistemnya kita tahu penyebabnya apa sih akar dari korupsi. Setiap hari orang menggugat akar dari korupsi. Sejak kita menjatuhkan Pak Harto itu justru karena kita tahu ada akar korupsi. Gitu. Kenapa kita membicara itu lagi? Sekarang waktunya bertindak. Leadership sebenarnya yang penting itu. Kalau saya melihatnya itu, jadi kalau saudara tanya apa betul undang-undang itu dibuat untuk menguntungkan koruptor? Pada awalnya tidak. Kita membentuk undang-undang KPK itu kan bukan untuk menguntungkan koruptor, untuk malah koruptor itu takut semua dengan KPK. Nah sekarang ini ada pikiran untuk mengubah undang-undang lagi agar menguntungkan koruptor itu ya. Misalnya undang-undang KPK mau direvisi, hak KPK untuk tidak mengeluarkan SP3 itu harus dicabut dan sebagainya. Undang-undang KPK yang sudah bagus itu 11 kali diuji untuk dibatalkan ke Mahkamah Konstitusi dan 11 kali juga Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang KPK itu. Karena itu bagus. Sekarang tinggal bagaimana kita menggunakan sistem ini, dan sistem ini kan kalau sistem dalam arti kerangka itu menurut saya sudah cukup lah. Kita berdiskusi terus tentang itu, tidak selesai-selesai juga. Orangnya sekarang, mungkin itu yang ditanyakan oleh Tana tadi, bagaimana mungkin kulturnya. Kemudian saya kira betul ada orang masuk diseleksi dengan baik untuk menjadi pegawai di BPK dan sebagainya, dan di berbagai instansi. Orang yang tadinya baik-baik sudah masuk itu menjadi rusak. Itu saudara, begini, ada seorang pejabat penegak hukum di satu daerah, dan ini bukan rahasia lagi. Saya kira KPK tahu data itu. Dia mau menyentuh satu masalah pertambangan tadi. Ini korupsi besar, begini, ini harus ditindak. Baru dia berpikir untuk bertindak, besoknya dia sudah dicopot, dipindah ke tempat lain. Ada tangan yang bergerak yang sangat kuat di atas lembaga-lembaga hukum ini. Kalau saudara menjadi pejabat sekarang, lalu mau menindak sesuatu, saudara mempertaruhkan jabatan itu bisa dipindah, bisa ditendang kemana-mana. Nah itu saya tidak tahu kalau mau bicara sistem dalam arti kerangka kerja, dalam arti unit-unit kerja, menurut saya sudah bagus. Tetapi ini menurut saya bukan sistem ya yang seperti itu. Ya, saya dulu pernah mendapat cerita dari Pak Sofyan, rektor kita. Jadi dia dulu kan menjadi orang dekatnya Presiden Habibie di bidang pengawasan waktu Presiden Habibie. Dia menemukan satu korupsi besar
sebagai di bidang pengawasan penertiban data aparatur. Korupsi besar miliaran waktu itu dia lapor ke presiden, ini yang harus ditindak. Presiden Habibie juga setuju. Lalu diselidiki siapa orang di balik ini. Ada menteri, ada anaknya menteri, ada ponaknya pejabat ini terlibat dalam korupsi puluhan miliar itu. Pada waktu itu di awal-awal reformasi baru presiden Habibie sudah mau ditindak, mau diproses kejaksaan agung. Tiba-tiba Pak Sofyan Effendi dinaikkan pangkat, dipindah dari kantor presiden menjadi kepala BKN dan kasus itu sampai sekarang hilang. Ini ada kekuatan juga. Kalau Anda mau bertindak dan Anda punya atasan sekarang ini, gampang sekali atasan saudara ditelepon oleh seseorang, pindah orang itu, pindah. Apakah ini sistem? Saya tidak tahu. Itu sistem yang ada di luar sistem yang resmi. Itu bandit. Iya, itu mafia. Itu. Nah, saudara, saya kira ini yang harus kita pikirkan, bukan sistem-sistem seperti yang bukan sistem kerangka seperti itu. Sekarang orang pejabat itu kalau mau bertindak benar, itu terancam bisa dicopot. Untung orang seperti saya tidak punya atasan, nggak ada atasan. Pak Busro tidak punya atasan. Bahkan sekarang bisa dapat cerita dari seseorang. Jadi dia ada orang korupsi besar, pejabat penting di suatu tempat, korupsi besar. Karena korupsi besar, dia melibatkan 5 orang anak buah. 5 anak buah ini dia ajukan ke pengadilan, terbukti korupsi di pengadilan tingkat pertama, dihukum semua. Naik banding dihukum, kasasi dihukum. Nah, karena ini sudah kasasi dihukum, maka atasannya ini sudah menjadi tersangka. Tapi tiba-tiba yang 5 yang sudah dihukum ini dibebaskan melalui PK, sehingga ini yang sudah tersangka tinggal masuk ini keluar, tidak jadi tersangka. Kenapa? Tidak ada korupsinya, tidak ada. Uang yang 5 sudah bebas di PK, tidak ada lagi alasan untuk dia untuk korupsi. Saudara, ini modus baru yang sangat berbahaya. Nah, makanya saya tidak tahu bagaimana ini kan mau dibuktikan secara hukum susah seperti itu. Apa buktinya bahwa itu korupsi? Siapa yang melakukan korupsi? Lalu makanya saya katakan, saya tidak percaya pada orang yang selalu mengatakan hakim itu memang harus menghukum kalau buktinya kuat. Kalau itu semua orang sudah tahu, tidak usah bilang. Semua orang sudah tahu. Hakim yang membezakan koruptor kan selalu bilang begitu, dan pembela-pembelanya itu. Loh, kalau memang tidak terbukti ya tidak usah begitu. Ya tidak usah dikatakan, itu sudah tahu. Tetapi juga orang sudah tahu bahwa kalau buktinya sudah kuat tapi dibelok-belokkan, rakyat tidak tahu. Kan persoalannya kan itu sebenarnya. Nah, saudara, jadi saya belum setuju. Makin terus, mari kita berjalan. Lalu bicara sistem lagi. Bukan soal itu. Kalau sistem dalam arti dalam kerangka ilmu hukum, seperti diteorikan oleh Friedman itu, kecuali saudara mau bicara sistem yang lain yang di luar hukum. Sekian. Nanti untuk jawaban beliau tinggal Anda meneruskan. Oke, kalau sistem sudah oke, structure relatif sudah oke, terus jawabannya bagaimana dong? Formula kita sekarang ini dengan gerakan ini bagaimana dong? Tolong Anda kejar. Berikutnya tidak mungkin saya memberikan kepada 12 orang bapak-bapak. Saya persilakan secara sukarela saja yang akan menjawab pertanyaan, karena tidak ada yang spesifik menanyakan kepada salah seorang. Siapa? Langsung kepada Mas Mas Zainal. Saya mengikuti dalam tanda kutip sunnah Prof. Mahfud, jadi saya duduk juga. Satu, barangkali ada pertanyaan tadi soal kemudian apa yang terjadi setelah sekarang. Jadi setelah kita rame-rame tertawa dengan pertarungan Pak Busro dengan Cak Nun gitu, terus apa yang kemudian kita bisa dapat, apa yang kemudian bisa kita lakukan? Izinkan saya mengatakan pertemuan ini adalah 3 hal. Yang pertama, saya memaknai pertemuan ini adalah milestone, batu pijakan. Saya berharap dari beberapa pembicaraan, Prof. Mahfud tadi mengatakan salah satunya adalah perubahan diri.
Maka saya berharap hari ini Anda memijakkan kaki di kaki batu tersebut dan melakukan lompatan untuk perbaikan. Saya berharap begitu. Jadi berharap dari sekarang Anda akan tidak lagi dalam perbuatan yang sepele boleh jadi tidak lagi menyontek, tidak lagi menjadi bagian dari proses koruptif, tidak menjadi bagian dari proses-proses yang tidak baik, tidak lagi menyogok polisi, tidak lagi menyogok ketika urus paspor, tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak tepat itu. Saya menganggap pertemuan ini satu adalah milestone. Yang kedua, saya berharap pertemuan ini adalah simpul. Saya berharap betul ini menjadi simpul yang akan meningkatkan kita semua. Jadi siapapun yang akan melakukan nanti silahkan meminta bantuan kami, akan kami bantu. Sedangkan begitu kami juga ingin melakukan sesuatu, insya Allah kami akan meminta bantuan Anda. Kita akan bersifat resiprokal dalam perbuatan ini. Makanya saya berharap yang kedua ini adalah sebuah simpul. Dan yang terakhir, saya berharap ini adalah pemantik. Ini adalah pemantik, memancing trigger buat Anda semua untuk menggalakkan atau melakukan hal-hal yang serupa. Silahkan, saya pikir Anda bisa melakukannya itu bukan di UGM, UNY barangkali, UNY, apapun itu. Pukat sudah ada di UNY, silahkan Anda kemudian mendorong upaya untuk melakukan itu. Buat juga kajian anti korupsi di sana, di UNY barangkali, di UID barangkali, supaya kemudian kita menjadi sholat berjamaah, kita berjamaah dalam pemberantasan korupsi. Jamaah seringkali menjadi penting karena ada hadis Rasulullah mengatakan orang yang suka sendirian itu juga sendirian di neraka. Maka saya ajak kalian, ada nggak? Saya kira kalau sendirian di neraka agak neraka sedang dibikin lebih lebar sekarang. Jadi saya berharap itu. Saya ingin menjawab sedikit soal pertanyaan soal bagaimana menyelesaikan ini. Kalau kita lihat peta dari yang dibicarakan semua tadi kan sebenarnya ada beberapa dalam tanda kutip di sini saya mengatakan mazhab. Ada yang berpikir secara institusionalis, ada yang berpikir bahwa memberantas korupsi itu perbaikan undang-undangnya, institusinya dibangun lebih rapi, pemberantasan korupsinya dibangun dengan mekanisme-mekanisme yang lebih baik, hubungan antar lembaga ditata, dan itu merupakan salah satu bagian dari pemberantasan korupsi. Lalu di antara kita juga ada yang berpikir bahwa pendekatannya harusnya liberal. Pendekatan liberal itu kurang lebih adalah pendekatan yang menuntun orang, mendorong orang, perbaikan orang. Jadi orang harus diperbaiki, diceramahi setiap hari kalau perlu, dibuat sistem, dibuat upaya perbaikan, mereka didorong untuk lebih baik, yang mereka diatur supaya lebih baik. Jadi bicara soal orang kalau pendekatan liberal. Ada juga pendekatan yang lebih strukturalis. Kalau lebih strukturalis itu tadi bangunan konteks, karena strukturalis itu biasanya bangunan yang terstruktur kemudian bergabung. Mereka satu digeser, semuanya digeser. Itu menjadi pembicaraan kita juga tadi. Bagaimana kemudian semua gerakan itu disatukan. Gerakan kulturalnya, gerakan sistemnya dibangun, momentumnya dibangun, apapun yang dibangun. Nah, izinkan saya mengatakan bahwa pemikiran bapak-bapak sekalian tadi itu adalah etalase. Silakan Anda memilih apa yang Anda mau pikirkan untuk Anda pilih. Tetapi rasanya, saya mengatakan bahwa tidak mungkin kita hanya berpihak ke salah satu pemikiran. Rasanya republik ini, negeri ini, wilayah yang sangat kita cintai ini memerlukan semuanya dilakukan secara simultan. Dan siapa yang melakukan secara simultan? Bukan cuma Pak Mahfud, bukan cuma Mas Budi, bukan cuma Pak Safwan, bukan cuma Mas Kamal, tetapi kita semua. Bagaimana kemudian lagi-lagi saya katakan tadi kita berjamaah dalam pemberantasan korupsi, supaya langgam kita sama, nyanyi kita sama, tanpa perlu disatukan tentunya, tetapi sama tujuannya lagi menuju ke pemberantasan korupsi. Saya pikir itu. Oke, terima kasih.